Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa murraqi ruhina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna al-kitaba wal hikmah wa tahhir qulubana wa sahih ajsadana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hukma wal hikmah rahmatan lil 'alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Bapak Ibu sekalian, sahabat Allah rahimakumullah, sehat sedia Bu? Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita terakan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, rahmat taufik hidayahnya, hingga di kesempatan pagi ini kita diberi kemudahan untuk melakukan rangkaian kesempurnaan ibadah umrah menurut panggilan Allah ke Baitullah yang insya Allah akan kita laksanakan, yaitu melalui kesiapan pembekalan ilmu. Yang ini Allah telah sampaikan kepada kita, wa tazawwadu, berbekalah kalian semua. Bu sangu Bu? Napa Bu sangu nih? Marah-marah kon sangu. Wa tazawwadu, berbekalah kalian. Tahunnya apa Bu? Fa inna khairazati taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik sangu, sebaik-baik bekal apa? Taqwa. Diulang melih dari Gusti Allah, wattaquni, dan bertakwalah kalian semua kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Alhamdulillah panjenengan termasuk. Sebab apa? Sebelum berangkat sudah menyiapkan bekal, sudah membekali diri dengan apa Bu? Takwa. Dikelah cirine pun sedang ulul albab, tiang-tiang ingkang berakal. Manakala menunaikan ibadah ini, yang tidak kalah penting bekal yang harus disediakan bekal takwa. Bekal takwa ini untuk liane ngantuk melu, sehingga harapan kita, kehadiran kita di tempat ini, kita niatkan dalam rangka mengikuti petunjuk Allah, ngestoi dawuh Gusti Allah untuk kita membekali diri. Sebab ayat niki turun niku mergo gara-gara ana wong sing mangkat kaji nekat. Napa Bu? Nekate pripun? Wis duwite nglumpuk mangkat, ngoten nggih. Nek ora sembuh kono akeh kancane. Ayat niki turun dateng rombongan jamaah haji Yaman ingkang kula zaman biyen niku sing penting mangkat. Nek kono ora apa-apa sing mimpin, tanggung jawab sing mimpin itu nggih. Tapi mereka lupa membekali diri dengan ilmu, lupa membekali diri dengan ketakwaan, ditegur oleh Allah. Wa tazawwadu, berbekalah kalian semua, fa inna khairazati taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu nama takwa. Insyaallah kanthi sangu takwa yang terus nanti kita bawa, kita persiapan, kita bawa, insyaallah kita berkesempatan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala
semesta alam di mana tempat nanti kita lalui, kita berada di sana mendukung kita semua. Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi ketika yang kita lakukan adalah persiapan bekal takwa. Atas ini Allah sebutakan wonten Al-Quran surat Al-A'raf 96. Allah dawuh, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini senantiasa beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Insya Allah bumi yang kita pijak, langit yang kita bernaung di bawahnya nanti akan menurunkan apa nih Bu? Barokah, memberikan kebaikan sepanjang perjalanan kita nanti. Dan semoga harapan kita umrah yang nanti panjenengan laksanakan benar-benar diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghasilkan kebaikan besar yang akan bermanfaat sampai hari kiamat. Betul ya? Ini kerawan panjenengan di tempat ini betul-betul diniatkan untuk mengikuti derek petunjuk dari Allah untuk mempersiapkan bekal. Kedua kali salawat salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada teladan agung kita, panutan sampurna kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan bimbingannya kepada kita, dan bahkan menjadi contoh teladan sempurna untuk kita. Tidak terkecuali untuk urusan ibadah haji dan umrah, teladan kita adalah Rasulullah SAW. Tatkala beliau mencontohkan ibadah kepada kita, beliau memulai dari umrohnya 3 kali beliau laksanakan sebelum haji, dan umroh yang keempatnya bersamaan dengan hajinya. Dan beliau telah bersabda, litakhudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil contoh teladan saking pundi dariku, kata Nabi, dariku, jangan dari yang lain, kata ya, nggak otentik nih. Maka insya Allah ke depan yang kita sampaikan adalah bagaimana petunjuk Rasulullah dalam rangka ibadah umroh niki, dan kita akan ambil sebagai petunjuk pelaksanaan ibadah ini, sehingga harapan kita apa yang kita lakukan ini benar-benar dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan petunjuk bimbingannya, sehingga pada waktunya nanti kita melaksanakan ibadah tersebut benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ibu sekalian rahimakumullah, kesempatan pagi ini kita akan mengantarkan satu materi panduan manasik umroh yang berupa fikih, yang insya Allah di pertemuan depan tanggal 30 kita praktek ketemu ya. Menurut sebenarnya temu ibu prakteknya. Nah, kayak saya video itu menjelang dulu kafe kalau tenang ke diri. Mungkin pawaknya dua boleh bayar waktu ini kemarin. Kita masjid Nabi di bayar dari kau. Neng dikumpung sak protolon aja. Mungkin kalian ngelatih kekuatan fisik kita, kalian mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ini nembil latihan. Harapannya ketika nanti ilmu bekal sudah kita siapkan, praktek teori kita lakukan, insya Allah nanti harapannya pada pelaksanaannya penjenengan sakit melaksanakan dengan sempurna dan benar-benar bisa mandiri. Atau Ibu ya? Sehingga di pagi ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan petunjuknya, menyampaikan tata caranya. Sini nanti harapannya di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita bisa melaksanakan praktek dengan lancar. Bapak Ibu rahmatullah, ada 2 hal yang butuh kita pahami. 2 hal ini nanti akan menentukan diterimanya amal ibadah kita. Walaupun secara umum ada rumusan tentang bagaimana kunci amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar kita mengerjakan, mengamalkan, tapi apakah nanti amal dan diterima itu yang penting. Tiwas keroyo-royo rapi tompok itu juga lah. Tiwas diapi-api ini buatan disawang itu. Yang rugi, yang kita harus rugi. Dan kita berharap
target dari apa yang kita lakukan dalam ibadah ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada amal-amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disampaikan oleh sabda Nabi kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang itu enggak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka hukumnya apa? Ditolak gitu. Tiwas diragati, diperjuangkan, terus ditolak gitu. Mengantar sangat dari bila ada dua syarat di mana yang syarat ini apabila terpenuhi maka menjadikan sebab semua amal kita diterima. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Syaikhul Qudiyat. Beliau pernah mengatakan, innal a'mal idza kana shalihan wa lam yakun shawaban lam tuqbal. Apabila amal itu dikerjakan dengan ikhlas tapi enggak bener, enten mboten ikhlas yang keliru, Pak. Lillahi ta'ala ini salah, enten mboten. Apabila amal dikerjakan dengan ikhlas tapi enggak bener, maka amal ditolak. Enggak ganggu ya. Bismillah ta'ala, tapi ternyata keliru, maka ditolak, betul ganggu. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam tuqbal. Sebaliknya jika amal dikerjakan dengan benar, cara rukun dan fikih genah ning ora ikhlas, ada tujuan lain, tidak semata-mata karena Allah, itu pun juga ditolak. Jadi pun itu hatta yakuna khalisan shawaban, hingga amal yang diterima itu adalah amal yang ikhlas dan benar. Lah tolak ukurin apa? Al khalisu falillah. Amal yang ikhlas itu semata-mata karena mengikuti petunjuk Allah, karena ikhlas karena Allah. Yang dikatakan benar adalah fa'ala sunnah, ngikuti sunnah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal inilah yang nanti kemudian kita sampaikan. Di situ, nah ini ada kata ilah, sehingga Allah mengingatkan kepada kita dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu kita tidak hanya sekedar disuruh melaksanakan saja. Perintahnya bukan kerjakan, tapi apa? Wa atimmu, sempurnakan. Maksudnya tunaikan, kerjakan dengan sempurna. Belas orang salah. Sakit ku kira-kira? Belas orang salah. Ini dibiji Pak nggih. Mumpung tenan sik latihan nggih. Dibiji, sik demu maka saya masuk iki. Dicepetke kok ditunda sik ngene nggih. Sempurna itu pripun caranya? Niki amalnya ngoten nggih, wa atimmu, sempurnakan. Apa sih pun kerjakan dengan sempurna tanpa salah. Ini butuh latihan betul. Harus ujian sing mboten. Wah nekat gampang. Bismillah taala. Ora iso. Kudu dipersiapkan saestu. Karena nanti yang dinilai sempurnanya itu, yang diterimanya seperti apa, Bu? Sempurna. Kurang-kurang sithik ora kan nggih. Sempurna. Adalah ini tantangan itu. Mila butuh sangu, butuh sinau, butuh latihan. Mila nanti harapannya mungkin praktek delok tok apa Pak nggih. Ya, jadi lek wis bisa purun. Mumpung belum tenanan ngoten nggih. Karena targetnya sempurna. Sing wis boleh beli mangkat enten. Ning hasil biumbo ngoten. Salah sahabat Umar tidak al-hajju qalil war-rukbu kasir. Orang yang hajinya diterima, orang yang umrah diterima sedikit sekali jumlahnya. Walaupun rombongan yang berangkat banyaknya tidak karuan. Nah, zaman biyen bisa ngoten, terus saat ini pripun gitu. Sing ditampa saya akeh pas sithik jumlahnya. Nah, iki anggere genep duwite mangkat to, Bu. Ngaji ra penting, umrah gak sekolah, kaya ngene. Sudah gitu. Warung umroh tidak sekolah. Nah, dia harus ada dari buruh di sekolah ya gitu. Gitu, mulai TK sampai SMK sampai warung gitu. Warung dari buruh sekolah rata-rata dia kan gitu.
Lho arep swarga di sekolah ini pun kira-kira. Kan mboten. Nggih. Betul. Gila niku penting saestu sebab kita kedah nderek harus ngikuti petunjuk Allah terkait dengan ibadah niki. Pinten kayak sholat, aqimus sholat, waktu zakat, lakonono sholat, bayar zakat pun tahu. Tapi yang jadinya haji umrohnya kan kedah napa sempurna. Oh surah cacate, ora ono fase kita orang. Jadi tidak gampang, tapi mampu diusahakan asal kita bisa berbekal sangu sebagaimana yang diharuskan. Bila Allah ingatkan wa tazawwadu, berbekallah kalian sangu fa inna kharazati taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kalian kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang niki wa atimul hajja wal umrah lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu adalah semata-mata karena Allah. Jadi niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan mergo kepanasan ya. Enggak bisa makan aku remangat delok tak susah. Bukan mergo kepanasan, tapi mergo nderek didhawuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pun ngantos dicampuri riya dan sum'ah. Walaupun ada godane iki. Itu jadi diri diterkit anggota parone gua meneng ras bombong mongkok itu penggali seranten betul ditoto penggali ditoto manai boleh bali gua harus mertuk gelombang berarti kali ini ditoto ini kalau tangan ya atau mana itu tidak terlihat, tapi kita yakin bahwa kita berangkat itu semata-mata mengikuti petunjuk Allah, memenuhi perintah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu targetnya apa? Lillahi ta'ala, tapi ditunaikan dengan sempurna. Sebab nek ikhlas tok mboten sempurna ki mboten lan iki mila mangke terus pundi sing kurang enggal disampurnake. Sehingga nanti ketika pelaksanaannya benar-benar kita bisa menunaikan dengan sempurna. Yang kedua, syaratnya adalah mengikuti petunjuk. Jadi selain ikhlas sebagai syarat diterimanya amal, yang kedua ikut petunjuknya. Nggak bisa ngarang sendiri, nggak betul sakit. Perkara ibadah. Nah, gawe panganan nanti bisa ngarang dewi, ini bentuknya gini katanya. Tapi masalah ibadah buatan panganan. Nabi pun dawuh, litakhudu anni manasikakum, adalah kalian mengambil contoh dariku tata cara ibadah. Dan nanti insyaallah kita sampaikan semaksimal mungkin yang kita sampaikan adalah merujuk terhadap apa yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini dua hal yang harus benar-benar kita jadikan pegangan, yang kita harus perhatikan agar ibadah yang mungkin bagi kita cukup membutuhkan biaya nggak sedikit, kesempatannya langka, waktunya relatif lama, maka jangan sampai ibadah ini tidak lulus gitu. Dan kita berharap semoga dengan ini Allah memudahkan kita mempersiapkan diri sehingga kemudian menjadi tamu-tamunya yang terbaik, sehingga Allah mengerahkan semesta alam untuk kemudian memberkahi kita. Ini dari apa yang harus kita lakukan. Walaupun sesungguhnya ibadahnya sendiri itu sederhana, nggak serumit lainnya. Jadi kan harapnya kayak mantu nih, gue jadi mau pirang jam dong, mulai repot bisa sasi deh, mulai mau nonton dan ini kan begitu. Yang lama itu persiapannya kayak persiapan, terus dirancang, dirakit supaya dulu sih kurang gitu loh. Dan itulah ibadah pun demikian juga. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sempurna, maka membutuhkan persiapan secara sempurna, jangan sampai ada yang kurang, apalagi terlupa. Walaupun nanti kalau dilihat rangkaian urutan ibadah umrah itu hanya sederhana saja. Nek dihitung umrahnya itu hanya butuh waktu maksimal 3 jam tok. Setelah transaksi Pak. 3 bulan. Lebih nyiapin bekal 4 bulan Pak nanti itu. Iya, karena ibadah jarang-jarang dilakukan. Ibadah yang langka. Enggak banyak pengajian yang bahas nama
niki orang wani sing ngaji rumah kata nih. Sesungguhnya dimulai persiapan sejak dari rumah. Ini rangkaian sudah kita melakukan, mulai menyiapkan ilmunya, menyiapkan bekalnya, noto hati, merancang tujuannya, merumuskan doa-doa yang mau diperjuangkan, dan semua sudah kita siapkan. Siap deh. Kalau tadi mungkin diwai, didandani, direvisi, mungkin salah materi merevisi. Mbak menolong kita sampai hari ini udah tak melaku ini. Seperti air mengalir di dandani. Sebab hidup bukan seperti air yang mengalir. Hidup niku perjalanan menuju Allah. Sebagaimana sepanjang jalan hidup yang kita lalui adalah dalam rangka mengumpulkan bekal-bekal terbaik kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tengdungone safar niku ana kalimat wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya akan kembali kepada Tuhan kami. Ya tidak betul-betul mulai tentu menghadap Allah, sehingga tentang dunia niku perjalanan safar, perjalanan hidup, mulai lahir menuju kemana Bu? Menuju kemana Pak? Menuju titik terakhir temui kematian. Dan sepanjang hidup kita adalah mencari bekal yang layak kita bawa kembali kepada Allah, sehingga nanti persiapan dilakukan di rumah. Dan nanti perjalanan panjenengan dimulai menuju ke Madinah untuk melakukan rangkaian ibadah di Madinah. Yang ini pun juga bukan sekedar kita plus, karena ada perintah untuk ke sana. Milo tindak panjenengan langkah-langkahnya sudah dihitung sebagai ibadah karena yang kita lakukan karena ada petunjuk perintahnya. Di antaranya Nabi pernah bersabda, la tusyaddur rihalu illa ila salah satu masajidah. Tidaklah kita diperintahkan bersusah payah menyiapkan bekal dan kendaraan untuk bepergian dalam rangka ibadah. Oh nanti tidak tahu dia mau tak tuh? Kata loh bahasanya menungso itu orang diperintahkan rekoso, tidak diperintahkan bersusah payah menyiapkan bekal dan kendaraan untuk suatu bepergian ibadah kecuali untuk mengunjungi tiga masjid. Nek cara makna sederhana, jadi orang itu lu mulai urung tekan gue kisik, mau tekan gue gimana tuh? Supaya kita tekan di bayar. Jadi betulnya itu orang harus ngapun soal ini bilang gitu. La tusaddur rihalu illa salah satu masjid. Tidaklah seorang diperintahkan bersusah payah menyiapkan bekal dan kendaraan untuk tujuan ibadah kecuali untuk mengunjungi tiga masjid. Mana itu Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul, wa Masjidil Aqsa. Satu untuk kunjungan ke Masjidil Haram, yang kedua Masjid Rasul, Masjid Nabawi, Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. So nanti di tahun depan kita sudah mulai merancang untuk ke Aqsa di kunjungan ini. Karena ini perintah. Tak dulu mau tekan titik ya. Ini setipan gini gue, pokoknya lagi gini gue. Itu yang pertama, alasan kita ke Madinah. Walaupun berkunjung ke Madinah sama sekali tidak ada kaitannya dengan haji dan umroh. Umroh orang yang Madinah berapa kok? Haji orang yang Madinah bisa. Tapi mumpung tekan itu Pak nih. Dan itu juga ada undangan resmi ke sana. Maka kita tunaikan sekaligus berangkat itu juga untuk si Santini nih, memenuhi undangan Nabi untuk datang ke sana. Undangan yang kedua, Nabi resmi mengundang ke masjidnya. Dan insya Allah nanti kehadiran kita ke Madinah tujuannya apa Bu? Mengunjungi masjidnya atau ziarah makam Imam? Mengunjungi. Dia Nabi jawab tadi sugeng loh. Dikatakan manja masjidi hada, barang siapa yang mendatangi masjidku ini. Nek ngoten Nabi kasih sugeng apa maksud itu? Kalau yang rekor itu berarti kan menziarahi bukan mengunjungi masjid ya. Tujuannya nggak buat salah niat ya. Ini salah niat mungkin orang yang untuk bonusin mungkin. Manja al masjid ada bukan manzaro kubri. Fungsi sugeng saat itu nek masjid mau sugeng pun situ tetap masih ada bisa berkunjung ke sana karena ada perintahnya. Manja al masjid ada, siapa yang datang mengunjungi masjidku ini
Lah kenapa tujuannya apa? Lam ya'tihi illa li khairin. Yang dia mendatangi masjidku itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk kebaikan tertentu. Ya ta'allamuhu, yang dia akan belajar tentang. Mungkin teman Madinah apa buat caranya Bu? Ngaji kali sinten jan. Mempelajari apa? Satu kebaikan tertentu. Nabi itu nanti mulangke nopo mawon toh Pak Bu? Nabi kita pernah mengajarkan kepada kita apa saja? Quran 30 juz kan pun diajar gini. Hadis pun semebar. Seandainya ada target sehari kita kesana satu, belajar apalah sing nanti diajar kita ngeriku ada aktivitas belajar. Ya harus apa belajar ya kalian kantani barang apa coba jelas sakit belajar kalian yang liko paling tidak di sana itu tujuannya ngertekong liko niku untuk apa? Untuk belajar. Karena dulu para sahabat Nabi datang ke Masjid Nabawi apa? Belajar kepada Nabi kita. Satu targetnya, barang siapa yang mendatangi masjidku ini yang dia tidak datang kecuali untuk satu, mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau mengajarkan. Nek orang belajar ya mulang, pilih putih betul dari kamu ya. Mulang rapi. Dua-duanya. Ini khawatir apa nih? Kalau nanti mengadakan khawatir itu ada jamaah dari Malaysia ikut. Tiwas tak sopo bapak saking pundi bingung. Where are you from? I'm from Malaysia. Oh Malaysia. Nah katakan dari sini, Ustadz kamu sudah nyari motor pengen kajian, nggak ada yang berbahasa Melayu. Ketemu ini dengan SHU. Jadi buku ini pulau sekarang Malaysia Bu. Alhamdulillah. Artinya ternyata butuh karena dia tahu datang ke Masjid Nabawi untuk apa? Untuk belajar. Harus apa yang diajak belajar tidak ada. Maka nanti kita buat apa kecil, kita belajar ikram nih. Ini belajar nih. Yo aku tekan kini izin dan ini lah apa pun semua coba dari D tentang ini bisa betul. Ngajari apa lah. Yang kita gunakan kehadiran kita sebagaimana yang diinginkan oleh kurang mau foto-foto dong gitu. Sing dipenke lae apa? Belajar. Lek ora belajar nggih ngajar. Nggih. Ngajari wong. Niku diperlok kile tekan mriku niku karena undangannya untuk itu. Napa yang didapatkan? Manja'a masjid hadza lam ya'ti ila khairin yata'allamu wa ya'limuhu wa huwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka orang yang tujuannya dua niku wau napa Pak? Belajar atau mengajar itu, maka kedudukan statusnya orang itu adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah. Dan Nabi telah menyebutkan tentang apa sih yang didapat orang yang tergolong orang yang jihad di jalan Allah itu. Di hadis yang lain Nabi bersabda, Innal jannat mi'atu darajat. Sesungguhnya surga, swarga itu ada 100 level. Swarga itu 100 tingkat. Itu Bu. Swarga itu tingkatnya dan yang mungkin nyumpung di hotel ini tingkatnya sampai piro. Berarti orang ini. Nabi dawuh surga itu terdiri dari berapa? 100 tingkat. Ma baina darajatain kama baina sama wal ard. Jarak antara tingkat yang satu ke tingkat berikutnya niku sejauh jarak antara langit dan bumi. Piro jarak ini Bu? Pilih sing pundi ta? Ngersake sing pundi. Aku ngisor wae Mas. Lowong. Ada yang ada ketinggian? Aduh nyamari. Nabi mengarahkan, nggih sapa niku? A'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Itu sudah disediakan oleh Allah untuk siapa Bu? Orang-orang yang tergolong orang yang jihad di jalan Allah. Orang yang berkunjung ke Masjid Nabawi dengan tujuan belajar atau mengajarkan kebaikan tertentu masuk golongan itu. Kayak kon milih Bu, milih pundi?
bingung ya Pak. Nabi mengarahkan idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Jika kamu meminta kepada Allah jatahmu parang nyuwun lho Pak nggih. Ya Allah, kalau mau ragat sementen nyuwun swarga ya Allah, diparing mboten? Paring, ya pala mau njaluk jodoh, njaluk omah lah. Kang ini Gusti Allah swarga mau diparingi nggih. Malah ken ngarani. Nek bingung diajari. Jika kamu meminta jatahmu itu kepada Allah, mintalah surga firdaus. Kenapa? Fa innaha min awsatil jannati wa a'laha, karena surga firdaus itu intinya surga, ini kan surga firdaus, dan dia tingkat yang paling tinggi. Itu lagi niki hotel niki kamar sing larang diri ngene dhuwur diri ora digurusani wong dhuwur diri. Ini waktu ini Madinah yang hotel makan pilih hotel sing ndi lah iso dhewe tok bisane sing paling larang sing dhuwur dingin ngene. Mungkin jadi Pak masih iso Pak pasukan yang menggali. Latihan enggak sabar ya. Bingung milih antara mawon kalau terima pasti pengen. Berkata diarah ke jika kamu minta jatah mintalah surga firdaus, karena intinya surga itu di firdaus dan level tertingginya adalah surga firdaus. Cetek kali bisa Allah nggih. Cetek harus sing bosi sing duwe ya gampang ngomong perempuan itu gampang kenalan Pak. Niku diluruskan niate nggih milik melampa. Tujuannya apa Bu? Apa tidak mau? Belajar kali milo tulis kamu tuh gawone pulpen karo kertas ngoten nggih. Belajar nggih. Ora foto-foto tok nggih. Tapi sebaliknya salah tujuan orang untuk itu Bu. Wa man jaa li ghairi dzalika, barang siapa yang kedatangannya ke masjidku kata Nabi bukan untuk itu tujuannya, karena untuk apa? Ada tak tujuan lain? Di wastuku HP sing anyar gara-gara HP. Tapi itu penting ya, kayak gini kalau penting, foto itu penting. Ini sertifikasi tour leader itu kudu menampilkan foto. Oleh buktinya tenang tekan ngriko, tenang foto. Ingat nggih? Mungkin lu kok Pak fotoan dulu selfie, ora selfie, dokumentasi bahasanya dibeda-beda. Loh, gitu itu dokumentasi. Kalau dialami Ustaz kok selfie itu bukan selfie, ini dokumentasi. Portofolio nanti. Mungkin TL itu diawasi lagi, maksudnya diawasi lembaga sertifikasi nasional. Tapi ini butuh, tunggu lihat tunggu TL foto-foto ojo dialami. Itu dokumentasi. Bersama rombongannya kan betul, berarti itu ngetargetan. Nah, jadi nanti bisa di ACC karena dia pernah menerangkan sama artis orang itu hilang. Mereka dibukti ini kartisnya. Nah, itu pas pelobongnya kabeh kartisnya. Ternyata penting. Dicatat. Sebaliknya barang siapa yang mendatangi masjidku bukan untuk itu tujuannya. Waman ja'ali ghairi dzalika fahuwa bimanzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairi. Siapa yang kedatangannya ke masjidku itu bukan untuk itu tujuannya, maka kedudukan orang itu seperti orang yang kerjaannya nonton kekayaan orang lain. Itu kan apa Bu? Oh, gue tuku mobil bilang begini tuh, ini terus mulai gitu itu kenapa? Ayo. Mereka ada mall, toko serba ada. Oh, koyono jiran toko mangan esok balik mau nonton tak. Mulai untuk apa Bu? Senang nih barang apa rasa toko ini namanya nonton. Inilah yang terjadi, banyak orang yang sesungguhnya berpotensi mendapat kebaikan besar ketika berkunjung ke Madinah pulang orang itu apa-apa. Mereka apa Bu? Salah niatnya itu foto bisa ada aku lagi. Mengatakan lagi, ada yang lebih berharga yang nanti akan menjadi oleh kita. Hanya tergantung niat motivasi kita datang ke Masjid Nabawi untuk apa? Sehingga walaupun nanti kita katakan bahwa berkunjung ke Madinah niku tidak ada kaitannya sama sekali dengan syariat haji atau umroh, tapi ada
petunjuk lain, ada syariat lain yang memang secara resmi Nabi mengundang kita untuk datang ke Masjid Nabi. Paling tidak ada 2 hadis, ada 2 petunjuk yang menjadikan kunjungan kita ke Madinah benar-benar bagian dari kunjungan yang disyariatkan dan bernilai ibadah, dan insya Allah itu kita apa? Suwarga. Kira-kira kuruk mboten karo yang bayar, itu yang ngoten niku. Mula nggih undang diajak nggih sedherek-sedherek mangkat. Pebina mau 3 dinten mawon nggih. Dan insyaallah cukup. Mangke teng mriku rangkaian ibadah-ibadah ingkang disyariatkan yang diajarkan di sana. Selain itu juga kita diberi kesempatan berkunjung di tempat-tempat istimewa di seputaran kota Madinah, dan itu nanti juga ada keutamaan di tempat-tempat tertentu yang kita kunjungi. Nah, kemudian setelah kunjungan di Madinah nanti selesai dalam 3 hari, baru kemudian dilanjutkan rangkaian ibadah ke Tanah Suci, memulai umroh dengan diawali berikhram di mikot, yaitu di Bi'rul Ali atau di Masjid Dzul Hulaifah. Jadi mulainya di situ, walaupun nanti persiapannya bisa dilakukan di hotel, tapi nanti startnya, mulainya rangkaian ibadah umroh itu sejak dari Dzul Hulaifah di Masjid Bir Ali itu di Madinah. Jaraknya dari kota Madinah sampai ke Bir Ali itu kurang lebih 3 mil atau kurang lebih 5 km saja. Kemudian di situ rangkaiannya adalah berikhram dengan segala persiapannya, kemudian masuk di masjid ini untuk menunaikan sholat sebagaimana yang diajarkan Nabi kita. Nabi kita selalu mampir di masjid mikot itu sebelum memulai ikhram, belum mengerjakan sholat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia mengatakan karena Nabi SAW ahramatu qura sholatin, Rasulullah itu biasa ikhram setelah sholat, baik itu setelah sholat fardu maupun sholat sunnah. Maksudnya sekiranya pas di situ kok bertepatan dengan sholat fardu, ikut sholat fardu di situ, dan sudah mencukupi sebagai sunnahnya ikhram, yaitu dikerjakan setelah. Jika tidak bertepatan dengan sholat fardu, ya sholat sunnah yang memungkinkan untuk kita kerjakan. Apakah sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu, monggo. Setelah itu berikhram, bertalbiyah menuju ke Mekah, jaraknya kurang lebih 470 km. Dan nanti ada rangkaian amalan sepanjang perjalanan itu nopo. Sing suwe niku le mlampahi itu. Dari Madinah ke Mekah kurang lebih 5 sampai 6 jam. Sementara umrohnya saja hanya berapa, Bu? Kurang lebih 3 jam. Kenapa, Pak? Lah ngopo sampai 9 dino? Lah niku mungkin disiasati. Jadi jenengan umroh 3 dino cukup, Pak. Mangkat, tekok, mulai wis. Ini cukup jadi, lama buat tak sanang dino. Ini orang ngerti genai lah. Nah, tapi ternyata bagi yang tahu orang sah mulai ngelak ngono. Nanti di Mekah rangkaiannya adalah umrah meliputi tawaf, sa'i, syukur, empur, mudah selesai. Mau validasi orang apa? Nanti dia. Bulan jinak, penting, presiden menteri, pus balik selat rapat, apa? Itu entes yang kata cukup 3 hari saja sudah selesai. Namun demikian, karena tadi yang diperintahkan adalah sempurna, maka butuh kita kaji. Kalau hanya dilihat mobilitasnya, rangkaian urutannya itu hanya sederhana. Tapi bagaimana yang sederhana itu nanti bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, maka butuh dilakukan dengan sempurna. Maka itulah kita ini pelajari secara praktisnya. Di antaranya kalau kita pilih bagian dari ibadah umrah hanya terdiri dari 2 hal saja. Nanti ada yang dikatakan sebagai rukunnya umrah, ada nanti dikatakan sebagai kewajiban umrah. Adapun rukun itu meliputi ihram, tawaf, sa'i. Hanya saja yang namanya rukun ini adalah perkara yang harus dikerjakan. Jika salah satu ditinggalkan, batal, bonus batal. Berarti nggak sah. Nggak sah tidak diterima. Dan 3 hal ini yang menjadi rukun, yaitu ihram, tawaf,
dan sa'i. Ini yang disebut sebagai rukun. Maka kita hati-hati ketika mengerjakan hal ini, jangan sampai ada kekeliruan. Karena ini penting. So, kalau keliru salah itu sama dengan tidak mengerjakan dia. Sehingga efeknya ya yang rusak ibadah itu sendiri. Maka nanti butuh dicermati mana itu yang golongannya rukun, sehingga benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa ditunaikan dengan benar, tidak ada kekeliruan. Kemudian yang berikutnya adalah tergolong amalan umroh yang jenisnya kewajiban umroh. Ini juga perkara yang dikerjakan dalam umroh, hanya ketika ditinggalkan tidak masalah, tidak sah, tetap sah asal dia ganti dengan bayar dam. Artinya kesalahan yang terjadi tidak menyebabkan batal, tapi hanya cacat. Cacat sempurna betul. Walaupun bisa ditambah lagi. Jadi gada vas, bunga, keramik, wapi, tiba, tetap pecah. Hilir iso rapat, regane sih Cilarang wis sudah kan? Sudah ini kira Pak? Juto lah yang juto, ini pun apa? Sekarang pun antas, walaupun cih kanggu, cih bermanfaat, tapi mungkin secara nilai sudah berkurang. Maka nanti pun juga harus diwaspadai, jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Di antaranya nomor ihramnya harus dari mikot. Wis tekan mikot, tapi lali ora ihram. Ini kan terjadi lagi. Begitu kendaraan wis mulai melaku suwi, pak, lah niate kapan? Lampun ya. Tempuh ditemani kosong tempuh di. Ternyata foto. Nah, balik kan rono putar balik itu kendaraan. Medina Mekah itu. Tapi pun juga wes tak bayar sampean. Bayar tapi piro ya nyembelih wedhus siji. Ora sido oleh-oleh Bu, melanggar satu kali berarti napa? Wis kedendul, wis cacat siji. Wis retak, walaupun itu ditempel ya. Ini wis sudah cacat. Mula hati. Nganggo wanginya. Oke, bisa gambar lagi. Cukur atau memendekkan rambut. Nah, ini maksudnya cukur gundul. Al-halq itu memotong menyeluruh. Ada pentaksir memendekkan itu bagi wanita. Dan Nabi mencontohkan gundul. Walaupun lagi rambut itu suwe, Nabi itu kan gondrong gitu, panjang ya. Sampai di museum itu ada rambutnya Nabi itu panjangnya berapa senti nih kan? Panjang ya, Nabi rambutnya panjang. 30 cm lagi ini sekarang tahun nih kira-kira. Tapi karena ini perintah Allah diikhlaskan Allah dipotong. Karena apa? Perintah Gusti Allah tuh. Jangankan rambut Nabi Ibrahim putranya kayak suruh potong gitu. Jadi ikhlas Pak. Pak, saya public figure, Pak, gundul lucu loh, Nabi ini tidak super public figure nih. Ini di hadapan jalannya memotong rambut ini bentuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini komunis kurang tahu nih gini. Ini diantaranya. Lihat orang cukur berarti apa? Terus meneh loro ora itu mulai putune kira-kira. Lah sanggune entek gitu kok. Dibayar dan ibadahnya sudah jadi tetap ya, walaupun bisa ditandani ya sepeda motor nabrak, walaupun bisa di center game kan tetap bisa reganya pun beda. Nah ini diantaranya. Nah kita bahas satu persatu. Ikhram itu nomor berapa? Mungkin tempat mikot di mana kita memulai ikhram. Ikhram itu jadi kalau gampangnya adalah niat untuk haji atau umrah dari mikot yang ditentukan. Bila permulaannya ibadah haji atau umrah itu adalah ikhram. Ikhram itu adalah niat untuk masuk dalam ibadah umrah atau berniat mengharamkan dirinya dari apa-apa yang
tadinya sebetulnya halal, tapi karena orang sedang dalam rangka menunaikan ibadah ini, maka perkara-perkara yang tadinya sebetulnya halal, maka untuk itu kita disuruh menahan diri untuk tidak melakukan itu namanya ihram. Bila seperti di sholat pun juga permulaannya apa Pak? Takbiratul ihram. Niat sudah tidak hati, maka permulaan adalah ihram. Sehingga Nabi mengatakan sholat itu tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Sholat itu ihramnya adalah takbir, tahalulnya adalah salam. Jadi mau saat durungnya takbir ngobrol ngomong-ngomongan dahar pareng nggih. Tapi itu Allahu Akbar pareng boten ngomong-ngomongan. Walaupun tadi itu perkara-perkara yang boleh, tapi begitu orang sudah berihram itu dilarang. Kita diuji untuk menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang, walaupun tadi pada asalnya itu diperbolehkan. Ihram dari mana mikot? Mikot itu batas yang sudah ditentukan oleh syariat, dan kita nggak boleh membuat batas sendiri. Wah Pak Kador kok tidak boleh wis meter kalau enggak itu. Rasulullah pun berihram dari tempat itu. Sehingga ihram ini butuh dipersiapkan sebelumnya. Sehingga di situ ada amalan-amalan yang menjadi sunnahnya ihram. Dan untuk amal-amal sunnah ihram boleh dan bisa dipersiapkan sebelum sampai di mikot. Sehingga nanti mungkin praktek itu sejak dari hotel, misalnya ada pengumuman berarti nanti sore setelah duhur kita mulai melaksanakan ibadah umroh, dan nanti kita pindah dari Madinah mau pindah ke Mekah. Berarti nanti persiapannya sudah mulai dilakukan sejak di hotel itu, sebelum berangkat sudah dipersiapkan. Biasanya nanti ada penjelasan, paling tidak di jadwal nanti penjenengan di itinerary itu sudah ada jadwalnya. Berarti pindah dari Madinah ke Mekah itu hari ini jam sekian, sehingga nanti masih diingatkan lagi, masih dipandu lagi supaya nanti rangkaian sunnah-sunnah ihram itu bisa dipersiapkan dengan sempurna. Walaupun itu sunnah orang dilakoni tidak masalah, tapi nanti untuk menyempurnakan, beli barangkali nanti di dalam hal yang wajib, yang rukun ada kekurangan, maka fungsinya amalan sunnah itu untuk menyempurnakan manakala ada kekurangan. Karena perintahnya kita disuruh menyempurnakan antara haji dan umroh itu, sehingga ini justru akan kita benar-benar tunaikan secara sempurna, karena nanti fungsinya juga akan menyempurnakan amalan yang wajib. Di antaranya adalah sunnah-sunnah ihram, mandi untuk ihram. Tak keringet indah siram sih. Mandinya seperti mandi besar, seperti mandi jinabat. Wah itu gerujukan akeh gitu. Ini sunnah. Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits dari Zaid bin Sabit diriwayatkan annahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam tacarrada ilaihi wa tatasala, bahwa beliau pernah melihat Rasulullah melepas bajunya ketika hendak ihram dan belum mandi. Mandi besar. Mandi besar. Kayak mandi junub itu gitu. Mandi besar, membasuh semua wajahnya. Ini sempurnanya gitu. Dimulai seperti wudhu ketika hendak wudhu sholat. Makanya pentingnya pahala kan ini juga. Kemudian mengguyur kepala dengan memasukkan jari-jari tangan ke sela-sela rambut itu, kemudian mengguyur semuanya, kanan dulu 3 kali dulu, wudhu kabeh, baru pindah terus membasuh kaki pun selesai. Ini mandi. Kemudian dikukuhkan dengan pernyataan sahabat Ibnu Umar. Beliau mengatakan minas sunnah, termasuk sunnah Nabi kita adalah ayat tasilah darurat ihram, adalah seorang mandi ketika hendak berihram, wa darurat Makkah, atau ketika hendak masuk kota Mekah. Itu mungkin pintu gerbang Mekah kabari masuk tadi lah ada sunnah, mungkin dirapel lah mau adusnya pisan wae ini itu untuk ihramnya, dan nanti untuk memasuki kota Mekah. Pak boten enten transit adusnya meneh.
Ibuan Mas Anwar. Kemudian ditambah lagi merapikan badan sebagai surah fitrah. Nah, orang tahu ini perdana mungkin. Memangkas kumis nih, kumisnya dirapikan. Ini juga susah. Kumisnya dirapikan, kemudian mencabut bulu ketiak. Nah, orang tahu dicabut itu diresiki. Kanjeng Nabi niku resik nih. Bahkan ketika sujud niku hatta yurabaya untuk ibtaihi. Saking resik putih, nek sujud ngoten niku kelihatan putihnya ketiak Rasulullah. Nah, itu apa? Ngempet kita ya bener. Halo, breng tadi kamu. Padahal mungkin bismillah breng tadi kamu berapa? Gitu diresiki. Memotong kuku dan mencukur bulu kepala sisa jeki ulung lagi pengalaman mungkin. Takut Ustaz dan nyukuri piye lho mau tadi ditakok. Berarti sepuluh tahun tahu nih. Mungkin dewi-dewi tentang kamar hotel ini gue disiapkan ukuran gini. Nilai betul. Aman kita taruh di koper, buat tas yang dimasuki kami bersama. Taruh di mana? Ojo sili-silian ya. Jadi yang lahir di Bringos, dirisi gambarnya, wah, aduh serang. Mau sebertangi nyukuran. Gitu. Mungkin kamarnya betul-betul. Nah, ini diantara sunnah-sunnah fitrah, sunnah-sunnah semula jadi sunnah-sunnahnya manusia secara fitrah gini kuau. Supaya bagus menurut penampilan, sehat menurut medis, dan sempurna sebagaimana fitrahnya manusia. Ini kuku-kukunya dipotongi sebelum itu supaya nanti tidak mendorong orang untuk melakukan pelanggaran. Nah, ini adalah merapikan badan karena sedang dalam rangka menunaikan ibadah yang suci. Setelah itu baru memakai wewangian di badan. Misalkan punya wewangian yang terbaik. Diresi ini di bawahnya nih, karena nanti jangan sampai karena gerakan aktivitas kita terus berkeringat menimbulkan bau badan yang membuat orang di sekitar kita nggak nyaman. Dan Ibunda Aisyah pernah berkata, kuntu utayyibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhramihi, saya pernah memakaikan wewangian untuk Rasulullah ketika beliau ikhram sing blonyo niku garwane. Ada sing mungkin berangkat salah nggih? Nggak di blonyo ibu nggih. Pak, apa ini Pak? Ning ngomong tahu jane iki. Mungkin lagi blonyo wewangian ngene. Sebelum berikhram, walihilihi qabla ayatul bait, dan ketika selesai tahalul gitu blonyo menaik dua wewangian supaya nanti tetap siapapun yang berdekatan dengan kita tetap nyaman karena kita memakai wewangian. Baniku kagem sing laki-laki menggunakan 2 lembar kain ikhram belas orang mau jerone Pak. Sing dari biasa mulai dibiasakan. Bukan pelanggaran. Kan harus ngecek pribun banget ini. Kan buat ngerti gitu. Masa nggak baca detektor ya Pak? Kan ya buatan mungkin itu. Dulu saya mengingatkan, lu pernah kejadian di Ramadan yang lalu. Ngejak anak di Jairombolan ada satu keluarga, yang satu anak SMP. Mesti kan dari bolak-balik itu karena kita sedang umroh yang kedua, ya mau nih nggak biasa waktu itu, terus lebar ikhram di mikot. Begitu diri ya nanti anak tetap ya, no. Begitu istana sudah hampir masuk masjid, mah ada apa di? Kok anis mah? Apa sebab enggak masih pakai dalem mama? Gimana Ustaz? Lepas. Yang melipir yang gigi. Karena kalau ada pelanggaran segera setelah diketahui saat itu dilakukan. Membuni gombalan kedalan cara ini. Atau melipir yang gigi kendaraan itu kalau dicopot dia ganti bayar dam. Itu terjadi. Artinya disaling mengingatkan supaya jangan sampai ada pelanggaran. Laki-laki hanya memakai 2 lembar kain saja, yaitu yang satu digunakan sebagai izar, sebagai jarit, sebagai sarungnya. Mungkin dibetaknya betul Mbak, di praktek nanti
cara memakai kain ihram sing aman nyaman, praktis, demokratis, ISIS. Praktis, taktik lah, demokratis bebas, orang tekanan. ISIS siling, orang lembab. Aman maksudnya di aktivitas aman itu pun jangan nih kalau untuk dipraktek sing dari terbiasa mulai dibiasaki. Dan ini yang dikerjakan Nabi dan para sahabat. Baik, wakafinu mautakum wakafinu fiya mautakum, dan pakailah mayatmu dengan kain yang berwarna putih. Itu diantaranya. Ini itu ngemut kita apa bu? Nah, itu enten hikmah yang diinginkan supaya ini kita ingat ini perjalanan menuju Allah. Itu harus dibuntel nganggo pakai apa? Wis karek kurang apa nih tok wis. Jadi mau langsung kayak gampang. Jadi pediemotke sehingga bagaimana ketika itu kita benar-benar menunaikan ibadah sebaik-baiknya. Bisa jadi ini rangkaian terakhir kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kaum wanita pakainya bebas, tidak harus putih asal memenuhi syarat menutup aurat secara sempurna. Hanya saja bagi kaum wanita tidak mengenakan sarung tangan atau tidak menutupi telapak tangan atau menutupi wajah dengan cadar atau niqab. Walaupun ini tetap diperselisihkan karena status hadisnya itu marfu atau mauquf, sabdanya Nabi ataukah ungkapan Ibnu Abbas. Hanya saja yang pakai sebetulnya apa saja secara warna bebas asal menutup aurat secara sempurna, tidak menutup wajah maupun telapak tangan. Karena boleh beragam warna, boleh bahkan kita nanti batik. Kalau ibu kan batik mau dijahit ibu batik warnanya apa bu batiknya? Garing bu, nyuwun koordinator ya mungkin. Ini kuno hasil ijtihad. Jadi Ibunda Aisyah itu suatu ketika karena Aisyah talbasu doraan muwarrodah. Pernah suatu ketika Ibunda Aisyah memakai baju yang digunakan ihram itu coraknya kembang-kembang. Di kesempatan yang lain karena Aisyah talbasu doraan muasfarah. Pernah memakai pakaian baju burungnya yang dicelup warna kuning. Kita gabungkan warnanya kuning, coraknya apa? Nah, itu melalui pemikiran Pak. Ibu yang desain itu nggak dengan petunjuk Nabi. Makanya ketika kita kumpul dengan banyak biru paling itu SHU kuning. Hilang kesingsa loh kayak kuning kita kayak. Ini susi dipantau lagi. Kita tambah ganteng kalau foto kan. Itu satu untuk memudahkan identitas kita, mudah dikenali. Memang jadi kalau sunai, karena Aisyah sendiri pun memakai pakaian kuning yang bercorak kembang-kembang. Ini sudah melalui ijtihad ini, selain mikir promet. Leleh. Walaupun warna lain itu boleh. Ini Nigeria, dan ini keren nih. Kemudian, nah di mikotnya adalah kalau kita di Masjid Dzul Hulaifah di Bir Ali. Apa yang dikerjakan di mikot itu? Salat bagi yang jalurnya melewat situ. Inilah yang dikerjakan Rasulullah setiap kali beliau berangkat umrah dari arah Madinah, maka beliau berihramnya dari Dzul Hulaifah. Yang dilakukan itu dulu Nabi sempat menginap di situ, berangkatnya sore, nginap di situ, nanti pagi baru meluncur ke Mekah. Di situ satu riwayat dikatakan Rasulullah menginap mabit di Dzul Hulaifah, di mana tempat beliau memulai untuk berihram.
beliau sholat di masjid itu. Sebelum berihram disunahkan sholat di masjid mikot yang dilewati. Dan jamaah umroh yang berasal dari Madinah, maka ketika menuju ke Mekah itu mesti lewatnya di situ, sehingga berhenti di situ untuk kemudian melakukan rangkaian ihram sejak di situ, diawali dari sholat di sana, kemudian baru berihram. Jadi kalaulah sampai di masjid ini pas waktu sholat, jadi di bulan Desember kemarin, saya pas ke situ itu pas asar. Ya udah kita ikut sholat jamaah di masjid itu. Begitu namun jamaah, baru kita berihram terus pergi meninggalkan tempat itu, sudah berniat di sana. Tapi di waktu-waktu yang lain kita sampai itu bukan pada waktu sholat fardu, maka kita sana sholat tahiyatul masjid, kemudian berihram terus berangkat. Niatnya apa? Niatnya apa dan kurus sebenarnya niat sholat sunnah itu ataukah tahiyatul masjid sudah mencukupi, sehingga tidak ada secara khusus sholat sunnah ihram. Jadi betul, walaupun istilah itu sudah populer berarti sholat sunnah ihram, bukan begitu, tapi sunnahnya ihram setelah sholat, mau sholat nopo baik atau lagi, sehingga nggak bisa diambil kesimpulan dibalik berarti itu sholat sunnah belum tentu, waktu kadang sholatnya fardu. Artinya sunnahnya ihram adalah sholat sebelumnya, sehingga lah ihram itu bar sholat. Sehingga Nabi diriwayatkan di situ dari Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhrama dubura sholatin, bahwa Rasulullah itu berihramnya adalah nama setelah mengerjakan sholat. Sudah sholat apapun, kalau pas sholat wajib ya pas sholat wajibnya, kalau bukan sholat wajib ya sholat sunnah yang memungkinkan untuk kita kerjakan. Bariku kemudian berniat, niatnya di dalam hati, kemudian diungkapkan dengan talbiyah. Dan itu biasanya kalau sunnahnya adalah setelah keluar dari masjid, masuk kendaraan, dan saat kendaraan mulai bergerak. Biasanya mutawifnya elih pemandune monggo bawa silan. Sebentar lagi kita meninggalkan masjid mikot, persiapkan diri. Wow, sing dereng muncul-muncul bang diujuli gitu. Nah nanti biasanya di cermati kalau saya yang mantu nanti bawa apa longgai piyambak ora awar garwani iki ihram boleh lek karena ada larangan-larangan tertentu, makanya untuk ini aja selama dalam keadaan ihram. Setelah siap kendaraan bergerak, kemudian dipandu untuk berniat dalam hati dan kemudian membaca talbiyah labbaik Allahumma umratan. Apa? Niku talbiyah untuk mengukuhkan kesiapan kita berumrah dengan kalimat labbaik Allahumma umratan. Mergo sing diniatke nggih umrah. Mengkelek jenengan haji niatnya labbaik Allahumma hajjan. Jamaah haji kok sudah di Mekah tanggal 8 Dzulhijjah ihram kalimatnya labbaik Allahumma hajjan. Tapi kalau kita ibadah yang kita tuju itu umroh, maka talbiyahnya di awalnya dengan kalimat labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan umrah. Begitu penjenengan sudah mengungkapkan niatnya dalam talbiyah itu, berarti saat itu juga penjenengan sudah masuk ke dalam rangkaian ibadah umrah. Penjenengan sudah disebut sebagai muhrim atau muhrimah, orang yang telah berihram. Sehingga orang yang berihram nanti sudah dihadapkan dengan larangan-larangan selama ihram yang harus dihindari. Sejak itu, dan kemudian barulah perjalanan dimulai dari Madinah menuju Mekah. Berapa kilometer Bu tadi kira-kira? 470 kilometer. Kira-kira kan pun di Pak? Jakarta ya? Kira-kira jam kurang lebih ya 5 atau 6 jam lah. Orang macet ya Pak kan? Karena bangsu nih.
Nah, dalam perjalanan itu sepanjang jalan itu panjenengan diperintahkan memperbanyak bacaan talbiyah. Kenapa lu? Gak dilatih gak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Niku 6 jam Bu. Mungkin latihan ya. Dulu bisa jam, ya seorang jam. Mau ngene do geger. Kan kapan Pak? Latihan gitu. Disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, doa, permintaan sepanjang jalan itu. Karena kita sedang dalam keadaan safar, musafir itu dungane mustajab. Maka ketika penjenengan sudah berihram, betul-betul dijaga pangendikanipun, dijaga ucapan-ucapanipun. Boleh gak omongan tumus kedadian saja. Karena bisa jadi apa yang kita ucapkan itu bagian dari doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mpun ngantos gadah penggali sing awon, gadah pamatur sing awon, jangan sampai terucap kalimat-kalimat yang buruk, bisa jadi itu berdampak. Sing api-api wan gonggo sugih, wong sugih tenalir malah berjaga. Iki kok gelagate oleh macet-macet kan dulu tenang to omonganku. Bangga aku banget iki. Gitu. Anu yo yo, apa masane kok asin ya? Wah, asin terus. Napa kaya nanti tidak tanah haram niku nggih sak pamatur ucapan ini seanu nggih tumus. Nggak gulane kedadian nanti yo lali katanya iku. Kan zaman kasih biyen niku wis urung ngerti medane niku. Mila ma'rifatul maidah teko malam pengen ndang umroh. Nah, kira kan tinggi gua niku nggone kok sandal niku mlebu lewat timur tuh lho mboten-mboten niku. Kesepakatan begini tuh begitu teko one way. Sak kamar iki makan nokor wae. Lah nokor gue sandal lo ilang ngono gitu. Sak kamar kalau cak waduh begitu berangkat dicegah, wah sahnya di sana. Jangan kamu tadi sudah perjalanan jauh kamu lelah, terus gimana nih? Umrohnya besok pagi aja. Oh, Rasido, nggak baca dulu. Besok ganti acara, awan kok balik panas, nggak usah nih. Begitu kamu umroh, biasanya hilang tenang. Wah, pecah wali tenang. Lu tenang loh. Wis sing ilang kayak sandal, wis sing ilang tas, paspor, duit ora. Inilah kalimat-kalimat positif itu yang ini bukan ada angan-angan saya ngomong kayak tumus. Jadi berubah dengan kalimat-kalimat yang positif-positif. Kongko sukin, kongko pintar, kongko sehat. Oke. Enten tanah haram kali tanah kayak gitu deh. Ada nilai keistimewaan yang berbeda sehingga ucapan-ucapan usahakan yang baik-baik saja, hindari kalimat-kalimat rafas yang enggak berguna. Enggak diulang lagi talbiyah enggak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu terus nih, terus pun sari iman-iman. Karena ada keutamaan yang luar biasa. Di antara sabda Nabi kita, ma'ahla muhilun qatu illa busyira. Tidak seorang pun yang bertalbiyah kecuali dia dikasih kabar gembira. Wala kabbar mukabbirun qatu illa busyira. Tidak ada seorang pun yang mengeraskan bacaan takbirnya kecuali dikasih kabar gembira. Ditanyakan, maksudnya apa ya Rasulullah? Bil jannah, apa dikasih berbunga kabar gembira surga? Iya. Gek talbiyah swarga, Bu. Kira-kira turun hari apa? Umur itu. Karena ngerti hasilnya talbiyah itu apa?
bukan iman. Kita merasakan betul-betul hari biasa tidak akhirat. Dulu kita pernah bawa jamaah beberapa kali Ramadan, Mbak. Ramadan itu mangkati duha, tekani Mekah asar. Kuwi poso ngeleh-ngeleh, Pak. Talbiyah tidak henti, orang aku ngombe barang. Sampai suara serak, kenapa? Karena tahu manfaatnya. 6 jam loh dia, kalau nyekel sepekan nanti kemenangan yang gitu. Jamaah orang harus yang turun terus lah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik, kesel ya mau sholawat, kesel gitu, terus bertalbiyah. Karena kok tahu ilmunya. Jajal orang dikacau mutawai kono, Bapak Ibu sekalian, ini monggo panjenengan jalan jauh, maka panjenengan silahkan tidur. Tidak ada yang ngatakan udah itu itu melu pelatihan kayak mutawai kono. Sampai kita dapat apresiasi, oh sarget niki Ustaz, aku ora kerja lho, mutawai kono seneng lek nopo saya. Ora kemeringet tok. Oh wis do paham. Lihat itu coba sing ilang sing demumukan ya. Makanya penting pembekalan yang bagus itu nanti dampaknya turunnya rahmat Allah Subhanahu. Lalu orang iman nggih tarik. Naik bis turune bismika Allahumma ahya wa bismika. Tapi bagi kita enggak, karena tahu manfaatnya kenapa kita harus bertalbiyah. Ditambah satu nabi yang lain, ma min muslimin yulabbi illa labba man an yamini man an shimali. Tidaklah seorang muslim pun yang bertalbiyah kecuali ikut serta semua yang di kanannya, semua yang di kirinya. Min hadarin buhniku berupa batu, au sadarin pepohonan, au mahdarin tanah, pasir, hatta tanpa tanpa bilhalah. Sampai pol bumi kanan, pol bumi kiri, semua sejarak 470 kilo, semua ikut bertalbiyah. Ini kira waktu ini kira Pak. Pohonnya berapa biji, pasirnya berapa, semua bertalbiyah ikut serta, dan pahalanya untuk orang yang bertalbiyah. Tinggi sari nomor tinggi bunga Bu. Ini lewat lihat orang muda pilih turun kan. Tapi inilah kesempatan kita beribadah, disupport semesta alam, disengkuyung, didukung semesta alam, mangayu bagyo ikut bersama kita membaca talbiyah. Mereka nggak butuh pahala, pahalanya untuk orang-orang yang bertalbiyah. Nah, mungkin dilatih ya, tentang godoannya orang. Dilatih karena ini kesempatan godoannya ibadah sing didukung, disengkuyung, di semesta alam. Jadi ini betulnya, kalau iman-iman ya. Itu nanti balik iman-iman itu sak jalan tak nih. Iman-iman ya. Lah, ketika orang sedang dalam keadaan berikhram, maka selain ada sunnah-sunnah yang diharuskan, maka ada larangan-larangan yang harus dijauhi. Di antaranya, di kemudian ada penjelasan, ada nanti yang larangan khusus bagi laki-laki, larangan khusus bagi wanita, dan ada larangan yang berlaku untuk keduanya. Yang dimaksud apa larangan ihram ini? Yaitu perkara yang dilarang oleh Allah bagi orang yang berikhram selama dalam keadaan ihram. Sebelum sudah ihram boleh tidak apa-apa. Tapi ketika pas saat dia berikhram, mulai dari dia berniat di mikot sampai nanti tahallul, maka selama rentang waktu itu ada hal-hal yang terlarang yang harus dijauhi. Walaupun tadinya itu boleh-boleh saja, tapi ketika orang sudah jadi muhrim atau muhrimah tadi, maka jauhi perkara-perkara yang itu menjadi larangan saat orang sedang dalam keadaan ihram. Kita saya aneh betul ya. Nah, ini jalan masuk gak sering melihat pemandangan yang aneh. Sehingga itu berarti ukurannya adalah ilmu. Walaupun kita orang Arab ilmu saat itu. Karena tidak semua orang yang berangkat haji umrah itu berbekal ilmu. Sehingga banyak kita lihat ada kekeliruan yang seakan itu lazim, seakan itu biasa. Ini orang-orang yang ngaruh-ngaruh.
karena semua berpulang dari ilmu bekal yang dibawa, dialami langsung. Di antaranya kita kelompokkan larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, semuanya terlarang, baik laki-laki maupun perempuan. Di antaranya tadi adalah mencukur rambut kepala. Jadi makanya wau kan merapikan di wau. Sing sok enten gangguan kulit kepala sing gatel, apalagi berubah darah, berganti iklim, niku tidak biasa timbul gatel. Menkukur, nanti umone, nanti tak iki. Mungkin boleh parang kalau iso malah tambah remes. Bisa jadi dirawat erek mone, rambut dirawat sangat bagus, sehingga tidak menimbulkan dorongan untuk ukur-ukur. Ini tak mungkin rokok berodol ini kan karena ada kesengajaan yang jadi masalahnya. Tidak boleh menghilangkan rambut dengan cara memotong, menyabut, ngerok, obat beromat, macam-macam. Ada petunjuk dari firman Allah, wala tahliqu ru'usakum hatta yatahillah, terkait sama dengan hukumnya orang yang sedang berhaji. Janganlah kamu mencukur rambut kepalamu hingga sampailah iwan kurban pada waktu tempat penyembelihan. Ada sebelum tahalul nggak boleh. Kalau bagi laki-laki dia mau dirapikan supaya nanti tidak timbul, apalagi biasa jabuti wani, nah itu wes masalah itu. Waktu siji orang iso oleh pokoknya kata-kata dia uang tadi di wajah pindah bukit minum serangga itu saat-saat terjadi dulu sehingga hukumnya apa? Kalau melanggar ini menyembelih seekor kambing. Niku regane wedhus ngriklan niku nggih kita 400.000. Jadi pinter niku. Cari 4.000 lho. Karo tengah niku. Sebenarnya. Ora sing tuku oleh-oleh. Oleh-oleh itu butute wedhus itu lho kan. Dikenang-kenangan. Termasuk memotong kuku, itu hukumnya disamakan dengan memotong rambut. Makanya tadi dirapikan supaya tidak ada dorongan motongi kuku walaupun dicopotin. Kan itu yang punya kebiasaan nyopot itu. Dirapikan, karena memang sunnahnya dirapikan atau ditawakin. Dirapikan sehingga tidak ada dorongan untuk memotong kuku, karena itu juga larangan. Kecuali kalau kukunya patah, kukunya pecah, dan itu menyakitkan, itu boleh dipotong lah. Sebatas itu untuk menghilangkan rasa sakitnya. Kalau potong kancane meri malah sing tambah dosa kuwi. Jadi cukup yang dijadikan sebab masalah tadi dihilangkan. Kemudian tidak boleh lagi setelah ihram memakai wangian. Makanya tadi sebelum ihram disuruh memakai wangian. Tapi begitu orang sudah berihram, berniat ihram, tidak boleh lagi memakai wangian. Sing sok gawe wangian gitu nih. Sekarang ada aromanya nih. Ada wangian kalau bisa aroma terapi. Oke, oke itu loh. Ini itu kan sudah mengandung unsur wangi dijauhi. Termasuk sing biasa nggawa tisu basah niku enten wewangiane. Mulai beda. Lah tak bener wong kuwi kesep biasa pawang ngono nggawa ke omah to nggih. Irit malah. Kalau seandainya butuh ngelak, hindari sesuatu yang mengandung unsur wangi. Jenengan mungkin godaan melih di hotel, di ruang makan, ada makanan, ada tempat cuci, biasanya jadi dari mulut. Mungkin cuci tangan, gue sabun bener. Ya pelanggaran. Padahal jin ihram. Kan mungkin nonton jenengan begitu sampai di hotel, istirahat sejenak, nonton kamar atau barang, nanti sebelum umroh dipersilahkan turun ke ruang makan untuk makan, kan nonton. Wiso ini tuh pribadi mungkin.
Waduh dilihat itu aku sebenarnya gitu, dilihat gitu. Cuci aja pakai sabun, lu nanti ke sini orang konangan ke kamar lu, kayak toiletnya waktu sabun, itu pas lagi itu sabun. Tetapi nak ada dosen, lu hati-hati. Nah ini mungkin nggak bawa wanginya, melanggar kan yang begitu-begitu kan pendamping kan tidak bisa ngontrol. Iya. Oh dia bisa unjuk sama orangnya, mau sisanya mau, orang itu lagi sabun hutan gitu. Dan ini saling mengingatkan supaya tidak terjadi pelanggaran. Terus boleh-boleh pelanggaran apa nih gitu? Boleh-boleh aku diputusin enggak boleh. Jika dikatakan wala talbasu syai'an masuk sya'faron wal maras, jangan memakai pakaian yang telah tersentuh minyak za'faron. Itu maksudnya wewangian dengan cara dioles, kategori za'faron. Waras niku wewangian yang disebabkan karena dicelup. Oh, ini kan dicelup ya. Ketika nyuci niku lho. Ha, ngono kuwi. Inilah sing pakai Pak Purnomo mereka orang kutok. Maka nanti pakaian yang memang kita pakai saat itu nanti hindari dari wangian. Terus kalau dicelup, diangin-angin gitu dijerekin, ngabar angin hilang. Enggak boleh. Tidak boleh mengenakan pakaian yang itu tersentuh wangian dengan cara dioleskan ataupun wangian dari seluruh. Adapun baju yang dipakai baju wangi karena efek tadi yang dipakai di badan saat sebelumnya tidak masalah. Yang nggak boleh itu memang sengaja dikasih pewangian, tidak masalah. Larangan lagi saat sedang ikhram ngelamar atau akad nikah. Mungkin mau bu, ini ada tahu. Kalau di mana kiri orang semua, ribun kabar itu tangan ini pun bisa ribun bisa nana bisa dengan amal kita ini orang itu. Mungkin momentum itu panas suci orang itu untuk engkau baru umur setelah tahun nggak boleh ya ketika sedang dalam keadaan ikhram ngelamar itu biasanya apalagi akad nikah mulai barunya rapopo. Lagi pas Ramadan ada sing arep dinikahke dengan lukisan. Untungnya walinya ramai lurah itu. Jadi Ramadan itu langsung itu judul. Siji wiswi dari kepada judulnya, siji sih juga judul ditombok itu mungkin dia wis baru foto mulai bukan. Wah ini saya ditelepon apa yang gosek. Bisa fokus etika. Etika apa untuk walawatan itu? Wala tu basyirhuna wa antum wong mati ora layak rapopo ketika sedang dalam keadaan iktikaf. Ada orang sakit aja nggak ada kewajiban nengok, apa itu malah pengen rabi kose iki iktikaf mulai berbodoh ya gitu. Terus subhanallah berbodoh dinikahi tenan. Untuk apa Bu? Oleh-oleh umrah. Jodoh itu kok. Pulau empun pulau. Nah, ada larangan tidak, janganlah seorang yang berikhram untuk menikah atau dinikahkan atau dilamar. Engkau balik di serangkut ini sedang fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti aja sudah selesai tahalul boleh, tidak apa-apa. Apalagi berhubungan, tidak boleh. Kok bertepak, ya ngobrol kalau mau dikira orang itu sahabat itu mudah gede, itu daharan itu lain urusan itu. Kalau ini yang dihindari. Kalau kita kemarin ini kamar barokah. Karena ini pelanggaran yang terberat dan dosanya besar, dendanya paling gede, nyembelih unta, Pak. Ini bacanya. Nek wong loro berarti unta loro, adol karas adol kebon kira-kira. Itu gede. Pelanggaran yang konsekuensi itu gede. Karena ini sedang ibadah kepada Allah, engkau wae apa apa sebab itu.
kemudian melakukan rofas, ini adalah sesuatu yang mengandung hasrat untuk milo. Kebijakannya nanti selama ikram suami istri duduknya tidak usah berdampingan, hanya ketika ikram di bis gitu lagi. Kita mungkin lagi wis tua apa lu karuan mungkin tekan riko itu kayak ngomong ini. Iya, tapi kasurnya atau kalau bono buta, rata-rata aku tambah ayo. Waktu dipejeti terpuas, ora cocok Pak, ada di Pak Imut Pak, ini kayak ikram. Mulai kalau saya tidak ingin mau pangapunten Bapak Ibu sekarang, pulang sementara duduknya dipisah. Kan kamu itu Pak ngantuk dia tambah terus modus ya ini pacar. Bisa, nah itu bisa rofas. Mudi ngomong aja nyerempet ngemek. Itu bagian dari sesuatu yang dilarang saat ikram. Nanti kata nah insya dikondisikan ketika sedang ikram pun awal diawasi pokoknya. Dulu setan itu kudanya kan gehenten awal nih. Potensinya kuda itu ada saja. Kenapa kalimatnya falarfa zaman janganlah ketika ikram berbuat rofas. Ini sing dilarang. Ya termasuk omong-omongan rayuan itu bagian dari rofas yang hendaknya dihindari ketika orang sedang dalam keadaan berikram. Kemudian tidak boleh berbuat maksiat atau padu atau lagi bertengkar. Itu terjadi. Kemarin saya melihat emosi luar biasa. Gara-gara kunci kamar dibawa ke masjid. Pada standarnya kunci kamar nanti harus dititipkan di resepsionis, dititipkan di lobi ini lagi. Walali kunci kamar hotel digowo. Wadah sing baligasi kuslak kebelet ngoten niku. Ngonteni ora teko-teko. Sampai saya lihat itu di biru lain untuk ngoten kae dhewe. Mesti tunggu mati ngono tidak ada kunci kok. Enggak dititipkan pulangnya terlambat.